memanipulasi kondisi dan data situasi. Lebih dulu dia melakukan teror, menakut-nakutin Agus, ya, bahwa akan dilaporkan Dinsos, akan dilaporkan, diviralkan. Nah, kemudian sudah duluan penyerahan dibanding podcast. Jadi kalau dia bilang Agus menyerahkan, mana ada orang yang butuh biaya dapat donasi tiba-tiba menyerahkan sukarela. Terus sekarang mau minta obat, bagaimana? Agus saya ditolak kemarin karena saya belum tahu, nanti cek besok ke rumah sakit apa alasan. Jangan sampai dikompor-kompori bahwa Agus sudah punya dana dan sebagainya. Yang jelas pemirsa, uang itu sudah semua di Novi. Jadi Novi tidak usah lagi bermain-main dengan kalimat menyerang Agus sehingga Agus dibenci orang. Yang jelas hari ini kami telah melaporkan NP pasal 369 KUHP, yang dimana ya silahkanlah nanti ditafsirkan, saya nggak mau banyak ngomong, tapi kuasa dari Agus dan hari ini resmi. Mana surat laporannya? Ada nama ya? Oke. Dengan nomor laporan 6484. Kemudian di Polda Metro Jaya. Ya, pokoknya Agus merasa nggak nyaman. Justru kita minta diaudit dana yang masuk ke yayasan. Yang buat Agus, diapain sama dia? Jangan dia bikin panas orang yang dari awal Novi sudah tahu bahwa Agus punya mata nggak bisa disembuhkan lagi, hanya mau diperbaiki aja, jangan biar, dan itu untuk biaya penghidupan. Jangan membuat petisi seorang orang nggak ikhlas, ini sumbangan sedikit jadi bukit. Dan Agus belum membeli rumah, belum membeli mobil, belum membayar, membagi-bagi warisan. Uang itu sudah sama Novi di yayasan peduli kemanusiaan dia. Dan menurut saya teman-teman hati-hati ya, jangan sampai ini terjadi. Ya, kita ingin melihat, kita minta diaudit semua bagaimana legalitas daripada yayasan. Apakah yayasan ini memiliki izin? Kemudian apa dasarnya dia nyuruh ngasih nomor rekening, kemudian dia tarik lagi dana itu. Bang, Jangan sampai untuk menghindari daripada pemeriksaan. Jadi seolah Agus lah menyerahkan. Kan harusnya kan beda antara yang diserahkan sukarela dengan yang tidak rela. Bang, ngomongin soal Dinsos dan yayasan milik Novi sendiri. Tadi malam saya sempat baca-baca juga bahwa saya minta tanggapan Abang, tahun 2023 Yayasan Novi pernah bermasalah dengan Dinas Sosial karena tidak ada izin berdiri. Mungkin seperti apa? Nanti akan terungkap semua latar belakang rekam jejak digital maupun rekam digital media sosial, itu akan terbuka semua. Nanti akan ketahuan apakah uang itu digunakan untuk pribadi atau untuk umum. Akan ketahuan semua. Jadi dengan resmi melaporkan ini, insya Allah akan diaudit. Kalau sekarang walaupun dia ngomong saya nggak takut diaudit, ya itu hanya ngomong-ngomong aja. Tapi kalau nanti udah diaudit akan kelihatan. Bang, Berapa sih sumbangan buat Agus? Kalau udah masalah bantuan ke rekening Agus sudah nggak ada masalah. Dan nanti ada beberapa laporan juga bukti-bukti tentang manipulasi data dan sumbangan dari Jawa Timur, dari mana-mana akan diserahkan kepada tim. Kita akan melakukan investigasi lembaga LSM kami, Hajar maupun sebagai kuasa daripada Agus. Bang, tapi ada kontennya Teh Novi bilang katanya yang meminta donasi duluan. Ketimbang rezeki, yang dimana mereka bilang bantu Agus, nomor rekeningnya kan salahnya di mana? Ya, jadi bikin masalah, gitu. Dibuat dipanas-panasi orang, ada uang tidak berobat. Ya, justru jangan-jangan dia ingin mengambil keuntungan dari situ. Karena ada juga rekening yayasan dibentuk, diambil, ya. Tinggal buka aja rekeningnya masuk Agus berapa. Kan kalau kita lihat tidak transparan, karena dia bilang hanya 3 hari, sisanya buat OTGJ. Ya, itu yang kita anggap ada yang perlu diaudit. Ayo sini, tepat. Dia udah sana. Duluan aja gitu. Jangan marah. Bang, untuk sanksi Teh Novi sendiri yang baru dilaporkan hari ini seperti apa? Bang, mungkin
sanksi untuk Teh Novi atas laporan hari ini seperti apa Bang, hukuman yang UU tadi? Terkait saksi itu nanti pihak penyidik yang akan memproses ya. Yang pasti saksi itu adalah salah satunya ya keluarga Agus sendiri ya, termasuk Wawa dan anak-anaknya, seperti itu. Kalau hukuman untuk Teh Novi, Bang, dari UU yang tadi disebut Abang soal laporan hari ini, hukuman untuk Teh Novi gitu Bang, dugaan. Pasal 369 ya, terkait pemerasan dan ancaman itu maksimal bisa 4 tahun penjara. Ya. Oke, untuk bukti-buktinya berarti udah disiapkan juga Bang hari ini. Ada apa aja Bang? Ada berapa jumlah bukti? Pastinya sudah lengkap ya bukti-bukti itu, dan kita tidak membiasakan bukti itu kita publikasikan di media ya. Bukti itu nanti kita buktikan pada saat penyelidikan ya. Yang pasti kita sudah lebih dari 2 alat bukti kita miliki. Kami sebagai kuasa hukum tidak hanya ya melaporkan NP terkait laporan polisi pemerasan dengan ancaman, tapi kami juga melaporkan lebih dari 1, yaitu laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah, yaitu pasal 315 KUHP dan UITE. Jadi ada beberapa laporan polisi yang kita buat untuk saudari NP agar mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Karena klien kami Agus merasa dirugikan.